Mau tanya Gus, Allah ada di dalam diri kita, sedangkan bumi, langit dan seisinya adalah ciptaan Allah. Apakah yang menciptakan alam semesta itu Allah yang ada di dalam diri kita atau bagaimana? Yang nomor 2, qada dan qadar itu termasuk ke dalam dalil ahli ataukah dalil nahli? Terima kasih Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda tidak bisa lepas dari khalwat. Anda tidak terlepas dari fungsi daripada sirul asrar, dzikir sirul asrar, nggak bisa. Itu sebagai proses. Seakan-akan memang kayaknya kita yang berzikir, kayaknya kita yang berahadiyah menuju ke ahad, kayaknya kita. Tapi ngertiyo sira kabeh, mengertilah kau sekalian bahwasanya semua itu tumindae Gusti Allah. Itu kalau sudah kesuhud memang seperti itu. Qada qadar apakah itu masuk di dalam dalil akli apa nakli? Tergantung jenengan nglebokaken teng pundi. Kalau Anda memakai akli, otomatis muncul sebab akibat. Contoh, sebab jenengan meletakkan duri di jalan, akhirnya jenengan menginjak duri. Kalau diurai, sebab apa jenengan iki takdiri kok menginjak duri? Karena sebab jenengan memasang duri. Coba kalau tidak dipasang, takdiri menginjak badan? Enggak. Dalil akli bisa diterima. Terserah jenengan masukkan di mana, dalil akli apa nakli. Kalau nakli, qada dan qadarnya Allah, ini biasanya dilakukan oleh ahli syuhud. Apa? Tidak ada hukum sebab akibat, karena yang berlaku cuman akunya Allah. Wis gak mengurai, akhir gak menyalahkan yang lain. Sama kalau kita terus berpegang hukum dalil akli sebab akibat, mohon maaf, gak ada rukuni menungso ini Pak. Awas, jangan pernah muncul dalam dirimu luwih senior daripada yang lain. Jangan kau bawa di hatimu. Luwih dekat pada Allah, luwih bagus di mata Allah daripada orang lah. Justru posisimu sing seperti ini akan menghalangi dirimu tidak lekas bisa sampai pada Allah derajat yang luhur. Gak bisa. Mending maksiat tapi ndadekno atimu iku ino, gak rumangsa jenengan iku wong apik, yo gak rumangsa jenengan iki wong sing luweh mulya katimbang orang lain. Tapi aja disimpulno, weh kabeh ayo maksiat. Jangan disimpulno ngono lho. Gitu ya. Itu jangan. Ini adalah perbandingan, Pak. Perbandingan. Umpama saya simpulkan gini, Pak. Mulai umur jenengan iku 0 sampai 100 tahun. Bendino salat ora tau leren. Bendino poso ora tau leren, tidak pernah berhenti, dan atau tiap saat dan waktu Anda itu sholat ning Madinah. Jenengan iku punya toyul ardi, ngelempit bumi. Jumatan gak nang Mekah gak gelem. Terus sak jangkah tutup Mekah.
Batawi sampai umur 1 tahun. Katakanlah Anda tidak pernah hati Anda itu, nyun sewu, kok hati Anda, jasad sampean ini nggak pernah maksiat sama sekali. Ono wedok setengah ayu wis tau nutupi wis nang pasar, Pak, sing dodol sondo ayu ini, ya Allah iki maksiat, tapi buka titik. Gak pernah lah, katakan gak pernah maksiat sing seperti apapun, gak pernah. Umur sampai 100 tahun, mohon maaf. Tapi kondisi hati sampean ruhaniyah ini merampas sifat wajib Allah. Ini loh lebih jelek daripada orang, mohon maaf, 100 tahun nggak pernah sholat secara syar'i, tapi hatinya ini, mohon maaf, selalu gumantung, hatinya selalu koneksi terhadap Allah dengan bentuk menetapkan sifat wajibnya Allah pada Allah, sifat hakikatnya Allah pada Allah. Hatinya tidak berani, justru dirinya, hatinya itu menempati sifat lawan katanya sifat wajibnya Allah. Iki mung perbandingan. Artinya untuk menuju derajat pangkat yang paling luhur di mata Allah itu juga bisa lewat jalan taat. Ingat, kita dihadapkan Allah ibadah 2. Ada ibadah murni, ada yang tidak murni. Murni mahdhuf, orang murni ghairu mahdhuf. Contohnya yang murni, sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, ibadah-ibadah secara agama murni. Yang kedua yang tidak murni, makan, minum, bekerja, apapun. Tinggal pertanyaannya, bisakah di antara 2 waktu ini ruhaniyah menjadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah? Umat manusia harus menjawab masing-masing. Tanda kalau bertemu Allah adalah Anda tidak akan pernah beriman apa yang muncul dan timbul pada diri Anda itu dari Anda. Yang kedua, apa yang muncul justru semuanya itu bersumber dari hidup dalam diri Anda. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, apa yang ada di dalam hatimu pasti tatmainul qulub, selalu damai dan damai. La khaufun alaihim, terhadap mereka tidak mudah takut, walahum yahzanun, mereka pun tidak akan mudah untuk gelisah, khawatir dengan apa yang mau dihadapi. Apakah urusan pribadi, apakah takdir yang berkenaan dengan anak, atau dengan istri, suami, atau saudara, dan lain sebagainya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Luwih apik wong ngimau nek perbandingan ya. Sekarang umpama makalah iku diteruske, pilihan perbandingan. Laku taat bisa mencapai kewusulan, laku maksiat bisa mencapai kewusulan. Luwih apik endi? Pandangan manusia mesti mengatakan baik
manakala jasmani ini laku baik. Pandangan Allah akan mengatakan baik manakala ruhaniyah kita berlaku baik. Apa berlakunya baik? Ruhaniyah ani butullaha waztanibut taghut. Waztanibut taghut. Arahkanlah wajah ruhaniyahmu terhadap wajah Allah. Berarti imanmu sudah tidak lagi beriman bahwasannya yang berperan, yang melakukan itu makhluk, sudah nggak ada. Secara pribadi, andai kata kita ngaji, kasih tausiah, dalam hati nggak boleh ada iman kalau saya yang kasih tausiah, nggak boleh. Maksud daripada ini wajah tu wajia, letaknya anik butullaha itu adalah ruhaniyah ini wajib menetapkan bahwasannya yang berlaku itu akunya Allah. Udah, ini maksud daripada anik butullaha. Wastanibut taghut, larangan keras hati menghadap selain Allah. Larangan keras hati beriman selain Allah dalam aspek apapun. Nggak boleh hati merasa si makhluklah yang melakukan, si makhluklah yang merubah situasi. Nggak boleh. Ini larangan keras Allah, dan itu kita lakukan. Inilah takwa, inilah maksud haqqa tuqatihi. Kalau ini sudah masuk di dalam diri Anda, maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amar, larangan jenengan kali kula, perintah kok ya. Amar perintah jenengan kali kula, jangan mati kalau tidak dalam keadaan muslim, akan tercapai. Akan tercapai. Wala tamutunna, lan ojo, dan janganlah kamu mati, sungguh mati, illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam kondisi posisi muslim, Islam. Artinya selamat ruhaniyahmu. Inilah yang kumaksud, jangan kau di dunia ini kedatangan kematian sebelum kau itu bersuci dari kesyirikan. Dan atau jangan kau mati dulu qoblal maut, sebelum kau mati. Mutu qoblal maut. Janganlah kau mati dulu sebelum kau di dunia ini belum bertemu Allah. Kalau sudah bertemu, silakan. Walaupun aku gak menyuruh silahkan mati, hatimu akan kepingin mati. Karena para kekasih Allah itu rindu di situ. Di dunia ini, piye to Pak? Rindunya ini laksana kita itu burung di dalam sangkar, nggak akan bebas. Tapi nggak bisa kita itu cari-cari masalah. Kita hanya bisa mengikuti alur takdirnya Allah, qada dan qadarnya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulannya adalah laku maksiat itu ternyata bisa menjadikan jenengan ini mencapai derajat luhur ing ngersane Allah. Prosesnya jenengan wajib dan mesti menerima dinut tauhid dan melakukan hukum dinut tauhid.
Suatu saat jenengan dihadapkan Allah laku maksiat, ningati jenengan ini di dalam hati mesti muncul rasa dilan ino, menetapkan sifat ino terhadap hambanya ini. Tapi umpama jenengan laku taat, bisa juga apa? Tetap jenengan melepaskan apa ketaatan yang terjadi itu sumber datangnya tidak dari diri kita, akan tetapi sumbernya dari Allah. Ini bisa tergantung jenengan dilakoni Gusti Allah lewat dalan mana, sehingga 4 waktu yang Allah berikan pada kita, taat, maksiat, bala, nikmat, jadikanlah itu kendaraanmu untuk bertemu Allah. Carane piye? Hilangkan rasa keakuan dirimu yang melakukan, otomatis nanti dengan sendirinya akan muncul keakuan Allah di dalam dirimu yang melakukan. Yes. Ini aja Bapak Ibu sebagai pertemuan perdana kita pada malam hari ini, plus halal bihalal. Untuk selanjutnya nanti kita sambung dalam sesi yang berikutnya. Tetapi tetap malam hari ini berhubung saya agak longgar, enggak ada ngaji di luar, kita buka tanya jawab, barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana dari Jetis Mojokerto. Mau tanya Gus. Agak didekatkan mic-nya Bu. Mau tanya Gus, Allah ada di dalam diri kita, sedangkan bumi, langit dan seisinya adalah ciptaan Allah. Apakah yang menciptakan alam semesta itu Allah yang ada di dalam diri kita atau bagaimana? Yang nomor 2, Qodok dan qadar itu termasuk ke dalam dalil ahli ataukah dalil nahli? Terima kasih Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu ada pada diri kita. Dunia dan seisinya itu juga ciptaan Allah. Untuk mencapai derajat yang luhur yaitu bertemu Allah, Anda bisa melihat lewat diri Anda sendiri, dan juga bisa Anda melihat hidup di luar diri Anda. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, tahu dirinya, maka mereka atau siman tadi betul-betul dikatakan kenal kepada Tuhannya. Bapak Ibu, ini maksud siapa sih diri kita itu? Hidup yang ada pada diri kita itu siapa? Jangan kau HI, karena sifat hayat adalah sifat wajibnya Allah. Sifat hidup itu adalah sifatnya Allah. Lah hayat, hidup sebagai sifat, mausufnya siapa? Yang disifati siapa? Inilah yang bahasa Al-Quran Allah katakan, laisa kamislihi syai'un. Ada di dalam dirimu dan di luar dirimu. Terserah jenengan untuk bertemu hidup dalam dirimu atau di luar dirimu, sama saja. Syuhudul wahdah fil kasroh,
banyak hidup-hidup, ahadkan, ahadiyahkan supaya bisa menuju ke ahad. Ahadiyah itu ngeringkes dadi siji, ning jero ambek ning jaba padha, ning awal dengan di akhir sama. Otomatis Anda olehnya bisa melakukan ahadiyah untuk menuju ke ahad. Di sini ahadiyah itu ngeringkes. Anda tidak bisa lepas dari khalwat. Anda tidak terlepas dari fungsi daripada sirul asrar. Dzikir sirul asrar nggak bisa. Itu sebagai proses. Seakan-akan memang kayaknya kita yang berzikir, kayaknya kita yang berahadiyah menuju ke ahad, kayaknya kita. Tapi ngertiyo sira kabeh, mengertilah kau sekalian bahwasanya semua itu tumindae Gusti Allah. Itu kalau sudah kesuhud memang seperti itu. Kodok kodar apakah itu masuk di dalam dalil akli apa nakli? Tergantung jenengan nglebokaken teng pundi. Kalau Anda memakai akli, otomatis muncul sebab akibat. Contoh, sebab jenengan meletakkan duri di jalan, akhirnya jenengan menginjak duri. Kalau diurai, sebab apa jenengan iki takdiri kok menginjak duri? Karena sebab jenengan memasang duri. Coba kalau tidak dipasang, takdiri menginjak badan? Enggak. Dalil akli bisa diterima. Terserah jenengan masukkan di mana, dalil akli apa nakli. Kalau nakli, kodok dan kodarnya Allah, ini biasanya dilakukan oleh ahli syuhud. Apa? Tidak ada hukum sebab akibat, karena yang berlaku cuman akunya Allah. Terus gak mengurai, akhirnya gak menyalahkan yang lain. Sama kalau kita terus berpegang hukum dalil akli sebab akibat, mohon maaf, gak ada rukuni menungso ini, Pak. Gak ada. Contoh, jenengan pulang sepeda motor, ditabrak orang sepeda dari belakang, maknyus gulung kuming. Apa bahasa Indonesia gulung kuming? Glundung. Iya, ngiler sih. Glundung. Jenengan babras kabeh, berdarah, berguling-guling. Kalau jenengan memakai dalil akli, nggak pernah akan bisa melihat Allahnya di situ. Akhirnya bersih tegang terhadap si pelaku. Urusan polisi, gak terima dil-dilan di tempat, nggak ada solusi, akhirnya lapor polisi. Masuklah LP, laporan polisi. Akhirnya ditindaklanjuti, diukur-ukur wis, goleki sing salah sing ndi, sing bener sing ndi. Dah. Di situ ada kesepakatan, oke. Senajana walaupun ada kesepakatan, mesti dendam hatimu. Mesti dendam. Coba ngen-ngeno. Angen-angeno sing waras ning atimu. Andai kata di dalam diri pelaku tadi tidak ada Allah yang menghentakkan sepedanya itu, bisa nubruk sendiri? Gak bisa. Ini Anda akan bisa terima apabila Anda bisa melihat Allahnya. Beriman kalau tidak ada Allah dalam dirinya, gak akan mungkin makhluk ini bisa melakukan menubruk. Dalil endi? La haula
wala quwata illa billah. Anda itu, kita makhluk tidak punya daya upaya apapun untuk melakukan ini, itu dan lain sebagainya. Wala quwata, dan kekuatan untuk itu enggak bisa. Tapi kok terjadi? Semata-mata itu terjadinya illa billah, datangnya dari Allah. Inilah yang tidak mau manusia sadari, akhirnya selalu memakai dalil akli, gegeran terus menerus. Iya, nggak ana rukune. Gak usah kita bicara agama, antar agama, nggak usah kita bicara dalam tubuh agama sendiri aja lah. Umat Islam, mohon maaf, mengapa kok terpecah-pecah? Itu semata-mata jawabannya cuma satu, karena menolak ajaran dinut tauhid, sehingga menganggap orang lain salah, mendeklarasikan dirinya benar. Itu tadi. Bapak Ibu, sebetulnya kita, rohaniah kita, walaupun berlaku di jalur taat di mata manusia, rohaniah kita terbelenggu, terkunjoro, terbudai oleh hawa nafsu di dalam diri kita. Cuman kita yang tidak merasa, karena kita memang jauh dari tauhid, menolak tauhid. Akibatnya seperti itu. Oke. Di Pekalongan ada yang bertanya, sangu apakah ketika kami meninggal menghadap Allah yang bisa menghantarkan pada Allah? Sebetulnya nggak jauh dengan pertanyaan ini, ya, nggak jauh. Ingat, amaliyah apapun kalau bersumber dari hati selain Allah, mingkol bin rohibin, mesti ketolak. Habitat a'maluhum wa malahum min nasirin. Ditolak. Ditolak semua apapun ibadah sholat Anda, zakat, puasa, haji, baca Quran, sholawat, apapun yang baik-baik, ketolak karena bersumber dari hati yang kolbin rohibin, hati yang condong pada selain Allah. Contoh, saya sholat, condong hatiku surga, condong hatiku derajat atau ganjaran. Ini kan makhluk. Udah, jangan harap ini bisa diterima Allah. Kecuali amaliyah yang bersumber dari mingkol bin zahidin, hati yang condong pada Allah. Mana hati yang condong? Dijawab di dalam surat Al-An'am ayat 79. Kisahnya Nabi Ibrahim, dikatakan beliau sudah tidak lagi menyekutukan Allah dengan yang lain, yang tadinya menerka matahari Tuhan, bulan Tuhan, itu menerka. Sekarang sudah tidak. Mana? Ini wajah wajhiyah, sesungguhnya ku hadapkan wajahku ke hadapan wajah Allah. Mana wajah Allah? Ini gila Pak, ini wajah Allah. Sifatnya lilladzi fataras samawati wal ard, yang menguasai jagat langit dan bumi. Jagat langit rohaniah, jagat bumi jasmaniah ini. Hanifan, dengan sungguh-sungguh. Artinya umpama baut dengan mur plek sinseti sampak muni krek niku nggih. Dadi ban niku nek gawe mlayu banter cek mboten lepas cek gak ucul. Yo bautnya harus disinset, dikencangkan. Artinya penghadapan iman lewat rasa di dalam dirimu menyang hidup itu estu
betul-betul hanifan. Jadi nggak ada selain makhluk masuk. Lah inilah dijawab wama ana minal musyrikin. Dan saya sudah tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Berarti tidak termasuk golongan orang syirik pun. Letaknya ada di situ. Berarti artinya ayat itu kebalikannya, siapa yang hatinya menghadap selain Allah, wajah Allah ini berarti syirik. Nek syirik berarti gak diterima amaliyai. Nyun sewu, berkenaan dengan makalah ini lagu maksiat tapi isok wusul nang Allah. Suatu saat ada begenggek. Tahu begenggek? Wanita nakal. Itu ketemu abid. Abid itu wong ahli ibadah, Pak Bu. Di atas ahli ibadah iki kepalanya itu selalu dinaungi mendung awan, jadi nggak kepanasan. Terus si tukang begenggek, ya wanita nakal, mengetahui terus mendekat kepada si abid. Abid itu ahli ibadah. Di situ Bani Israel. Terus mendekat. Lah si abid langsung menyuruh pergi, ngusir. Kamu itu tukang nyenuk kok. Ide-ide aku. Hatinya lebih nyun sewu, merasa lebih mulia daripada tukang senuk. Nyun sewu, Pak. Akhirnya wanita nakal ini yo pergi. Ketika wanita nakal itu pergi, mendungnya mengapa? Awannya mengikuti wanita ini. Karena apa? Karena wanita ini mendapatkan pangkat yang luhur di mata Allah, kemarifatan. Dikarenakan apa? Dia kok sampai kemarifatan pada sifat hakikati hamba pada hamba. Sifati hamba patung, la haula wala quwata. Di dalam hatinya sudah tidak ada iman rasa kalau dirinya yang tukang. Niki kan syariat loh Pak ya. Mohon maaf, belum bisa diterima. Tak maklumi. Tapi abid tadi, mengapa mendunge kok ngalih? Karena di dalam diri abid, si abid itu izan, muncul rumangsa mulya awake dan rumangsa gumedhe sombong. Itulah maksudnya seperti itu. Jadi Bu, apa mang pertanyaane lali aku sampean rek mergae kegodho ambek terus nanti oh bunyai tadi ya. Jadi nangis, malu nangis, balik yang pertama nangis ya. Jadi nangis itu terharu Bu, terharu bahwasanya Allah memberikan anugerah jenengan itu sisa umur itu jenengan mengetahui kebenaran pun. Yang kedua masalah sholawatan, monggo rapopo, ikut taat. Yang terpenting jenengan ini bagaimana menempatkan ruhaniyah itu di taat itu bisa menjadi sebagai jalan kendaraan untuk bertemu Allah. Caranya hanya satu. Ojo rumongso yen kuwi yang bersolawat. Enak ya apa suarane bunyai tadi? Ya gak boleh ngaku-ngaku suarane muncul iku dari dirinya, tapi semata-mata yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Sumbernya dari Allah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angin tangget Gus. Waktu hari kedua setelah bayatan di sini, kula kholwat niku kepanggih kados
makhluk tapi jelek. Langsung bangun, ketiduran bangun, kat mimpi Gus. Langsung bangun membaca la haula wala quwata illa billah. Terus kemarin, kholwat kemarin itu saya lewat jalan yang sangat lebar sekali. Apakah itu nih wastani Siratal Mustaqim atau gimana? Nah, yang ketiga, untuk menenggelamkan banyak di dalam Esa itu sangat berat sekali Bos. Saya praktekkan hari raya ndak kerja, istri marah. Tapi setelah itu istri saya itu mimpi ketemu panjenengan, hilus-hilus dodone sing sabar. Lajengnya disebut dan kali kula enak-enaken turu sama Rio ya. Pun ngoten mawon Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 dan 2 itu adalah gambaran kita di alam mukasyafah, di mana kita masih bertemu makhluk. Yang ketiga, ya wis sak lumrahe nek wong wedok blonjone entek iku muring biasa. Karena pandangan istri itu, anakku bagaimana makannya lagi itu Bu nggih, terus nanti yang kusiapkan untuk suami bagaimana lah. Mungkin iki motivasi aja Bu, nek boten wonten sing digodhog uyah iku sampeyan dang ya. Terus suguhni nang Pak ini Pak mengke jeke didahar, terus piye mengke. Tapi gini Pak Bu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang estu memegang teguh takwa ini, makhrajan, mesti Gusti Allah membuka jalan keluar. Mbuh lewat utang, ketuku beras, mbudi teri Gusti Allah lewat tonggone, entah dari saudaranya. Yang jelas makhrajan, Allah membuka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, datangnya itu tidak kita nyana. Lebih-lebih ibunya sudah bertauhid, sudah melakukan dan mengamalkan, aku yakin tidak terlalu lama-lama olehnya bermarah-marah. Bapak juga begitu, olehnya nganggur yo gak lama-lama. Oke, monggo ada lagi? Satu kali lagi nggih? Nggih. Mungkin lewat WA mawon sing dereng kebagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu Pak Yai, ditolong dijelasaken secara hakikat. Kaping setunggal sing bener pundi, pejah dalam kehidupan nopo hidup dalam kematian. Nomor kalih, menghormati sesama makhluk didasarkan atas kalamullah. Saged diwastani Allah katon niku bener napa salah? Boten nggih. Nomor 3, kula niki merasa sampun pejah niku ya napa? Nyuwun tolong dijelasakan secara hakikat Nggih. Pak Yai. Ngapunten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami mawon to Pak ya. Yang benar, apakah kematian dalam kehidupan atau hidup dalam kematian? Tergantung jenengan memaknai dari mana. Coba kita urai. Mati dalam kehidupan ini bisa jenengan artikan
hati jenengan itu mati saat jenengan masih ada di dunia. Mati dalam kehidupan bisa jenengan artikan seperti ini. Inilah yang masuk dalam ayat qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqaillah. Sungguh sengsara bagi orang-orang ketika saat di dunia mendustai alias tidak mau bertemu Allah. Mati dalam kehidupan, hidup dalam kematian. Ini juga bisa sampean artikan. Hidup dalam kematian berarti ati sampean iku gesang dalam kematian dalam kematian keakuan diri. Artinya apa? Jikalau dalam hatimu sudah lepas keakuan dirimu, berarti dirimu itu loh mati. Matinya dirimu justru memunculkan kehidupan. Inilah hari berbangkit itu di sini. Laksanakan hari berbangkit itu di dunia ini sebelum kau dibangkitkan secara syariah sesudah jasad ini kematian. Nah, kebangkitan secara hakikat berarti di dunia ini jenengan keluar dari belenggunya perbudakan hawa nafsu. Perbudakan hawa nafsu. Berarti inilah golongan-golongan hati yang hidup itu seperti ini. Terus yang kedua, apa mangrek? Oh ya, boleh dan benar. Walaupun secara fisik kau menghormati orang si A menghormati si B, tapi secara ruhaniah itu lewat kalamullah. Ya iki berarti hukum syariat berlaku, hukum hakikat juga berlaku. Contoh, jenengan diwewehi tonggo, jenengan kan mesti matur terima kasih. Secara lesan Anda terima kasih seakan-akan terhadap tetangga, tetapi secara ruhaniah sampai mendengar kalamullah, jenengan melihat Allahnya di dalam tetangga itu. Mboten apa-apa. Dan ini benar. Tapi kebanyakan tidak seperti itu. Baik secara lesan maupun hati, imanmu jatuhnya pada tetangga yang menolong, yang berbuat. Akhirnya terima kasihnya, matur suwune, syukure, pujaane jenengan, pujiane iku kepada makhluk. Inilah yang Allah tidak kehendaki, hukum hakikat itu seperti itu. Silakan, nggak apa-apa. Secara dohir jenengan berterima kasih kepada tetangga, tapi secara batin imanmu itu hanya pada Allah. Terus yang nomor 3, sampun lepas, sampun mati keakuan diri. Dan inilah Bapak Ibu yang ditunggu-tunggu si salik ketika suluk menuju wusul. Di situ prosesnya nafi isbat. Apa? Kematian keakuan diri sebagai makhluk. Kalau itu sudah berjalan, maka dengan sendirinya kehidupan yang muncul. Isbat, menetapkan akunya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu apa yang kita terima pada kesempatan malam hari ini di bulan Syawal terakhir bagi Anda yang diperjalankan Allah haji, ya. Haji ini tahun ini tolong jangan berlaku syariat saja, hakikat realisasikan di tengah-tengah hukum syariat. Caranya bagaimana? Fungsikan sirul asror terus di tengah-tengah. Syarat rukune haji, syarat sahnya haji, rukun sahnya haji, sertakan selalu sirul asror.
Nanti akan Anda bisa bertemu Allah dikala mikot, dikala tawaf, dikala sa'i, dikala tahallul, dikala wukuf, dikala jamarot, pasti kau selalu bertemu Allah. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.